if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Hey guys, setelah Gravik membunuh Telos di akhir episode 4, Secret Invasion episode 5 melanjutkan kisah perseteruan antara Skrull dan juga Nick Fury. Episode 5 ini ketegangannya sengaja diturunkan untuk puncak cerita, di mana Nick Fury dengan perlengkapan canggihnya akan melawan Gravik. Episode 6 kita akan melihat Nick Fury dengan kemampuan sesungguhnya. Setelah ia melihat Gravik memiliki kekuatan super, Nick Fury langsung ke Finlandia untuk mengambil perlengkapan supernya seperti mantel anti peluru dan juga anti serangan. Selanjutnya ada penutup mata berteknologi canggih dan juga pistol dengan peluru khusus untuk melumpuhkan Skrull. Ya, tentu jelas sekali bahwa Nick Fury sudah mempersiapkan ancaman dari Skrull ini. Nick Fury sudah menduga semua ini sejak bertemu dengan Skrull pertama kali di film Captain Marvel. Ia sudah berpikiran kalau suatu saat nanti akan ada kelompok kecil dari Skrull yang akan melawan dan berusaha untuk merebut bumi. Nick Fury bagaimanapun selalu selangkah lebih cepat dibandingkan orang lain karena dia adalah wajah bumi yang sesungguhnya. Bahkan kelompok Avengers pun dialah yang membuatnya, dan dia juga punya penangkal jika suatu saat Avengers main-main. Apalagi dengan ancaman sosok Skrull yang tidak punya planet, pengkhianatan seperti yang dilakukan Gravik jelas sudah sangat terbaca oleh Nick Fury. Di beberapa bocoran klip dan juga foto, kita melihat Nick Fury bertarung dengan Gravik yang tampaknya ini adalah battle akhir dari Secret Invasion season yang pertama. Gravik di sini terlihat menggunakan DNA Cool Obsidian yang banyak juga berteori jangan-jangan ini adalah DNA dari She-Hulk. Namun kalau melihat Nick Fury sudah mengenakan suit canggihnya, serta ia tidak ragu menyerang Nick Fury dengan kekuatan penuh, maka suit canggih Nick Fury ini mampu menandingi kekuatan dari Gravik. So sekarang setelah menyaksikan episode 5, ada beberapa easter egg dan juga momen mengejutkan yang terjadi di sepanjang episode 5 ini. Apa saja itu? Yuk langsung saja kita bahas Secret Invasion episode 5 Breakdown. Secret Invasion episode 5 memperjelas langkah Gravik setelah membunuh Telos dan gagal membunuh Presiden. Sejak Gravik membunuh Telos, para pengikut Skrull mulai kehilangan kepercayaan kepada Gravik. Banyak sekali yang menentang Gravik, bahkan tangan kanannya itu Pagan juga ikut menentang. Faktanya, Gravik tidak segan untuk membunuh siapapun yang membangkang, termasuk pengikut setianya ini. Dan tentu, ini menunjukkan bahwa Gravik bukan villain sembarangan dan bertekad sekali merebut bumi hingga titik darah penghabisan. Setelah itu, Gravik menerima perlawanan dari pengikutnya sendiri, namun meskipun ada banyak sekali Skrull yang berusaha untuk melumpuhkan Gravik, mereka semua tidak berarti apa-apa karena Gravik sudah menjadi Super Skrull. Di episode 5 ini kita juga melihat perkembangan karakter Rudy, di mana saat ini hanya Rudy lah yang bisa Gravik andalkan untuk misi selanjutnya. Rudy atau Skrull Rafa ini diperintahkan untuk menjaga Presiden Ritson untuk membiarkannya tetap hidup. Tujuannya adalah untuk memprovokasi Amerika Serikat kalau serangan itu dilakukan oleh Rusia yang dibantu oleh Skrull. Menurut kita, Presiden sudah menyadari kalau Rudy adalah Skrull berkat Nick Fury. Selama proses pengantaran ke rumah sakit hingga dirawat, Nick Fury selalu berusaha memperingatkan kalau Rudy adalah Skrull dan Rusia bukanlah penyerang mereka. Namun untuk saat ini tampaknya Presiden akan berpura-pura tidak tahu sampai rencana Nick Fury berhasil. Di episode 5 ini juga kita kembali melihat momen Maria Hill yang meninggal. Skrull Rudy menyebarkan video Gravik yang menyamar sebagai Nick Fury yang tengah membunuh Maria Hill. Tentu untuk saat ini akan terjadi kesalahpahaman yang sangat besar, Nick Fury akan menjadi buronan dan juga keluarga Maria Hill tidak tinggal diam. Namun memang fokus utama dari series ini adalah Nick Fury akan memberantas para Skrull dan mengabaikan berbagai musuh manusia yang akan mendatanginya di kemudian hari. Di episode 5 ini juga akhirnya kita melihat dengan jelas Skrull Gravik versi dewasanya setelah di episode sebelumnya kita melihat Gravik masih anak-anak. Gravik jika hitungan umur Skrullnya, dia ini masihlah anak remaja labil yang nakal dan pada akhirnya membutuhkan perhatian dari Nick Fury. Saat ini, Gravik kehilangan identitasnya sebagai pemimpin. Para Skrull yang ikut dengan Gravik justru karena takut, bukan karena loyal. Faktor inilah yang bisa membuat pengikut Gravik di akhir episode 6 akan kembali ke jalur bersama dengan Nick Fury. Tidak bisa kita lupakan juga aksi Sonya Falsworth yang keren banget di episode 5 ini guys. Karakter Sonya diperankan oleh Olivia Colman, artis pemenang Oscar yang memang aktingnya sangat berkembang di series ini. Sonya digambarkan dengan baik sebagai agen MI6 yang tangguh, cerdas, dan menawan. Di Secret Invasion episode 5 ini, Sonya berhasil melacak laboratorium milik Skrull peniru dari Dr. Rosa Dalton dan juga Dr. Victor Dalton.
Mereka ini terlibat dalam suksesnya penyatuan DNA Super dengan DNA Skrull yang menjadikan mereka sebagai Super Skrull. Dr. Victor kemudian langsung ditembak dan juga Dr. Rosa tampaknya ke depan akan membantu menyelesaikan masalah Super Skrull dan membuat penawar yang bisa menghilangkan kekuatan para Super Skrull. Di episode 5 ini semakin menakjubkan setelah Nick Fury berhasil menyamar menggunakan teknologi yang tidak asing lagi bagi para pencinta MCU. Yap, Nick Fury menggunakan Widow Veil yang pernah digunakan oleh Black Widow, Sharon Carter, dan juga Melinda May di film seperti Captain America The Winter Soldier, Black Widow, Agent of S.H.I.E.L.D., dan juga yang terakhir ada The Falcon and the Winter Soldier. Menariknya, Sonya sempat mengatakan kalau di Project Widow's Veil ini, proyek pengembangan dan juga penelitiannya menggunakan modal $1 miliar. Dengan modal seperti itu, tampaknya memang proyek ini menjadi fokus utama dari S.H.I.E.L.D. selama ini. Tentu seperti Nick Fury yang sesungguhnya, saat ini ia punya teknologi yang makin banyak sesuai dengan berjalannya waktu, apalagi dialah yang membangun The Peak untuk melindungi bumi. Namun karena Sonya mengatakan bahwa alat itu adalah proyek penelitian dan pengembangan, artinya Widow's Veil terinspirasi dari perubahan bentuk dari Skrull. Kedepan kita masih bisa melihat teknologi ini dan ada beberapa teori yang mengatakan kalau Widow's Veil ini saat ini bukan hanya bisa menyamarkan wajah saja, tapi juga sudah bisa menirukan siapa saja dan berubah dari kepala sampai ke ujung kaki. Dengan modal sebesar itu, tentu penelitian ini juga dilakukan untuk melawan para bangsa Skrull jika sewaktu-waktu melakukan pembangkangan. Untuk melihat lagi teknologi seperti itu, kita berharap Widow's Veil ini juga akan segera muncul di film Thunderbolt, dan tentu kita berharap kalau sosok Yelena Belova lah yang akan menggunakan teknologi Widow Veils yang terbaru. Yang menarik juga adalah ternyata ada kaitan antara series ini dengan film Black Widow, di mana karakter Rick Mason yang membantu Black Widow selama pelariannya antara film Captain America Civil War dan juga Avengers Infinity War kembali di series Secret Invasion. Agent Rick Mason adalah mantan agent S.H.I.E.L.D. yang menjadi pemasok senjata yang bekerja secara independen. Kini tampaknya ia sudah menjalin hubungan baik kembali dengan Nick Fury, atau jangan-jangan ia sebenarnya tidak pernah keluar dari S.H.I.E.L.D., justru ia menjadi agen bayangan untuk S.H.I.E.L.D. Agent Rick Mason jugalah yang memberikan paspor dan juga Widow's Veil kepada Nick Fury. Kedepan, karakter Rick Mason ini tampaknya akan dilanjutkan kisahnya di film-film yang berhubungan dengan S.H.I.E.L.D., salah satunya seperti Captain America hingga ke film Thunderbolt. Di akhir episode 5 kita diajak melihat salah satu lokasi persembunyian senjata milik Nick Fury. Di momen ini juga kita melihat kuburan dengan nama Nick Fury. Kita juga dijelaskan ada banyak sekali kuburan atas nama dirinya di setiap negara dan tentu memiliki fungsi sama, yaitu sebagai tempat ia menyembunyikan beberapa alat dan juga teknologinya. Kalau di setiap negara ada tempat persembunyian senjatanya, pertanyaan sekarang adalah kenapa ia harus jauh-jauh ke Finlandia? Jawabannya adalah karena di kuburan inilah Nick Fury menyimpan The Harvest. Botol The Harvest ini berisi DNA para Avengers yang dikumpulkan oleh para Skrull, termasuk Gravik di dalamnya atas perintah Nick Fury. Gravik sempat menjadi kepercayaan Nick Fury, namun di dalam prosesnya Gravik justru mengetahui rahasia besar kalau dia bisa menggunakan DNA Avengers untuk mendapatkan kekuatan yang mampu melampaui Avengers itu sendiri. Nick Fury juga sempat menyebutkan di setiap pertarungan akan ada saja Avengers yang meninggalkan DNA-nya. Bahkan sekelas Captain Marvel pun bisa berdarah ketika dia melawan Thanos. Oleh karena itu, akan sangat bahaya jika ada pihak tertentu yang menggunakan DNA para superhero ini untuk keperluan jahat mereka. Makanya Nick Fury mengutus Skrull yang bisa menyamar untuk membereskan masalah-masalah ini. Memang masalahnya kecil kelihatannya, namun dampak besarnya sudah terbaca jauh oleh Nick Fury. Tapi selain Gravik yang sudah tahu dengan kekuatan itu dan memanfaatkan Dr. Rosa untuk mencapai tujuannya, saat ini Nick Fury sebenarnya sangat-sangatlah kuat. Dengan DNA para Avengers itu, kalau dia mau menggunakannya, Nick Fury saat ini bisa saja memiliki kekuatan bak Captain Marvel, Thor, hingga ke Captain America. Nick Fury bisa saja hidup abadi, namun kenyataannya sekarang Nick Fury tidak mau menggunakan itu karena dia tahu batasan dan juga dampaknya. Tapi memang langkah pengumpulan DNA Avengers ini juga kita baca sebagai langkah terakhir jika sewaktu-waktu Avengers bisa saja menjadi jahat. Maka Nick Fury bisa menangani mereka semua. Harvest tampaknya akan memiliki jalan ceritanya sendiri di masa yang akan datang, mengingat masih banyak sekali event-event besar MCU yang melibatkan Nick Fury seperti Secret Wars dan juga yang lainnya.
Namun untuk sekarang, mari kita fokus dengan sosok Nick Fury saja yang sudah kembali menjadi dirinya sendiri. Nick Fury sejak awal episode memiliki penampilan yang berantakan sekali dan banyak yang menyepelekan sambil mengatakan bahwa ia tidak seperti dulu yang kuat dan disegani. Namun kalau kita justru melihat titik inilah kematangan dari Nick Fury benar-benar terlihat. Ia bersikap lebih santai dan tahu segalanya. Sikap santainya dari awal episode menandakan bahwa dia punya kekuatan yang sangat besar dan mudah kalau hanya menghadapi Skrull yang ia kenal selama bertahun-tahun. Terbukti kini ia sudah memakai penutup matanya lagi dengan jaket canggihnya yang menandakan bahwa ia sudah kembali dan siap bertempur serius dengan Gravik. Tapi yang membuat kita bertanya-tanya adalah siapa yang diajak bicara lewat telepon oleh Nick Fury di akhir episode 5 ini. Kalian pasti menduga kalau Fury ini bisa saja menelpon Gaia, tapi faktanya Gaia sudah terbang menuju lokasi Nick Fury. Pasti ada orang lain yang ia panggil yang bisa saja menjadi kejutan di akhir episodenya. Kita lebih percaya kalau Nick Fury ini ditelepon oleh Gravik untuk menyerahkan DNA Harvest tersebut. Tapi memang akan kurang menarik kalau langsung ke hal yang masuk ke logika. Sekarang, Daily Screen lebih setuju dengan beberapa teori di luar sana yang mengatakan kalau jangan-jangan Nick Fury justru memanggil Daisy Johnson atau Quake. Kalau benar, tentu akan sangat menggemparkan kalau Quake muncul dan membantu Nick Fury sekaligus menjadi debutnya di MCU. Salah satu karakter S.H.I.E.L.D. yang paling diinginkan untuk muncul di MCU adalah Daisy Johnson. Tapi kalau memang Daisy Johnson belum waktunya muncul di MCU, kita cukup setuju jika Sharon Carter lah yang membantu Nick Fury di akhir episode dari Secret Invasion. Namun semua itu tentu saja baru teori, kita lebih setuju jika Gaia diberikan kesempatan untuk menguji kekuatannya untuk melawan Gravik daripada memunculkan lebih banyak karakter. Akan lebih baik jika Daisy Johnson disimpan untuk post-credit scene sebagai pertanda lanjutan ke season kedua dari Secret Invasion. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan episode 5 dari Secret Invasion. Mari kita tunggu saja episode terakhir dari Secret Invasion di Rabu depan.